Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat review dari Samsung Galaxy A23. Samsung Galaxy A23 ini adalah salah satu pilihan handphone Samsung terbaru di tahun 2022 yang berada di harga 3 jutaan. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat review dari Samsung Galaxy A23 ini. Pertama kita akan lihat build quality dan desain dari Samsung Galaxy A23 ini. Untuk material back cover belakang yang digunakan di Samsung Galaxy A23 ini menggunakan material plastik polikarbonat, dan untuk finishing luarnya menggunakan tipe glossy atau yang model kilat. Kemudian untuk tekstur belakangnya ini terasa lumayan licin dan sangat direkomendasikan kalian untuk menggunakan case tambahan kalau kalian memutuskan untuk menggunakan Samsung Galaxy A23 ini. Untuk berat dari A23 ini sekitar 195 gram, dan saat kita gunakan beberapa saat, handphone Samsung Galaxy A23 ini berasa tidak terlalu ringan juga dan juga tidak terlalu berat. Untuk di bensinnya sendiri saat kita genggam langsung seperti ini, ukurannya tergolong besar dan tidak terlalu compact. Tapi mungkin buat kalian yang butuh handphone dengan layar yang besar, ini mungkin merupakan pilihan yang cocok untuk kalian. Untuk build quality dan desainnya tergolong cukup lumayan dengan desain kamera belakang dengan model terbaru, dan bingkai kameranya ini juga sedikit mirip dengan A33 dan juga seri A52 tahun lalu. Kemudian selanjutnya untuk layar dari Samsung Galaxy A23 ini menggunakan layar 6,6 inci yang sudah cukup lebar, dan display yang digunakan di sini masih menggunakan TFT LCD, akan tapi sudah hadir dengan refresh rate yang 90 Hz. Jadi walaupun belum menggunakan layar yang Super AMOLED, akan tapi kalian sudah bisa mendapatkan refresh rate yang adaptif di smartphone ini. Dan saat digunakan refresh rate 90 Hz ini juga cukup membantu membuat layarnya menjadi lebih smooth saat kalian scroll berbagai aplikasi di layar smartphone ini. Untuk layar Samsung Galaxy A23 ini juga sudah menggunakan layar Full HD Plus dengan resolusi 1080x2408 pixel. Dan untuk kerapatan pixelnya juga sudah tergolong rapat dengan 400 ppi. Jadi kalian bisa mendapatkan detail yang lebih baik di layarnya. Dan untuk proteksi layar di Samsung Galaxy A23 ini juga sudah menggunakan proteksi layar Gorilla Glass 5. Jadi untuk goresan-goresan ringan di layar depannya sudah bisa diproteksi dengan layar Gorilla Glass 5 ini. Kemudian untuk port yang tersedia di handphone ini, di bagian sebelah kanan ada tombol power dan juga tombol volume atas dan volume bawah. Untuk tombol power di handphone Samsung Galaxy A23 ini sudah langsung menyatu dengan fingerprint sensor. Untuk speaker yang digunakan di Samsung Galaxy A23 ini menggunakan speaker tipe yang mono dan belum stereo. Untuk posisi speakernya ada di bagian bawah, dan di sampingnya ada port USB Type-C, lubang mikrofon, dan juga jack 3,5 mm. Untuk speakernya ini juga sudah support dengan Dolby Atmos yang sudah langsung bisa kalian aktifkan di Samsung Galaxy A23. Tapi untuk mengaktifkan fitur ini tentunya kalian harus menggunakan earphone karena speaker yang digunakan masih speaker mono. Untuk bagian atasnya kosong, hanya ada sebuah lubang mikrofon saja, dan di bagian kirinya kalian akan menemukan slot untuk dual nano SIM dan juga sebuah slot untuk micro SD dedicated. Jadi kalian bisa langsung menggunakan dua kartu dan juga micro SD sekaligus di smartphone ini. Kemudian selanjutnya untuk performa dari Samsung Galaxy A23 ini sudah sangat lumayan dengan penggunaan prosesor Snapdragon 680 yang 6 nanometer. Untuk RAM-nya 6 GB dan memori internal yang digunakan 128 GB. Saat kita mencoba memainkan game PUBG Mobile di handphone Samsung Galaxy A23 ini, kita bisa memainkannya di grafik smooth high atau bisa juga di setting balance medium. Dan saat kita mencoba memainkan game PUBG Mobile di setting smooth high di Samsung Galaxy A23, gameplaynya sudah berasa cukup enak untuk dimainkan dan cukup playable. Kalian sudah bisa memainkan game yang tergolong lancar saat dimainkan di setting smooth high di handphone ini. Kemudian untuk game Mobile Legends di handphone Samsung Galaxy A23 ini bisa kalian mainkan di refresh rate yang high dan juga grafik yang ultra. Untuk sensor yang tersedia di handphone ini ada sensor accelerometer, kemudian untuk sensor orientation sensor dan proximity juga sudah hadir. Kemudian sound sensor, magnetic, dan juga gyroscope juga sudah hadir di handphone ini. Untuk sensor gyronya sudah cukup mulus saat kita coba di handphone ini, dan kalian bisa memanfaatkan sensor gyro ini di game-game yang membutuhkan sensor gyroscope dengan gerakan yang sudah smooth dan lancar di handphone ini. Untuk baterai yang digunakan di Samsung Galaxy A23 ini sudah hadir dengan baterai 5000 mAh yang sudah terasa cukup awet untuk penggunaan sehari-hari. Untuk baterainya ini saat kita coba bermain game selama sejam untuk game PUBG Mobile dan Mobile Legends secara bergantian, baterainya turun sekitar 11% saat kita coba bermain game PUBG Mobile dan Mobile Legends selama 1 jam. Untuk pengecasan di handphone ini sudah support untuk charger 25 watt, tapi untuk di kotaknya hanya tersedia
charger 15 watt saja. Kemudian untuk konektivitas di handphone ini sudah hadir dengan Bluetooth 5.0 dan juga sudah support untuk NFC. Jadi kalian bisa menggunakan handphone ini untuk kartu-kartu yang sudah support dengan fitur NFC. Untuk jaringannya di handphone Samsung Galaxy A23 ini hanya support koneksi 4G dan belum support untuk koneksi 5G. Kemudian selanjutnya kita akan bahas beberapa fitur dan juga software yang digunakan di handphone ini. Untuk operating system yang digunakan di Samsung Galaxy A23 ini sudah hadir dengan Android 12 dan untuk One UI yang digunakan menggunakan One UI versi 4.1 yang versi full. Kemudian untuk fitur Google Discover juga sudah langsung bisa diaktifkan di home screen smartphone ini. Kemudian untuk fitur Edge Panel juga sudah hadir di handphone ini. Untuk fitur Edge Lighting-nya juga sudah bisa kalian manfaatkan dengan beberapa efek yang standar. Kemudian kalian juga bisa langsung menggunakan One Hand Operation Plus di handphone ini untuk gesture yang full screen. Kemudian fitur selanjutnya di handphone Samsung Galaxy A23 ini juga sudah support Secure Folder dan juga sudah hadir dengan fitur Extra Dim yang tergolong sangat baru yang baru ada di versi One UI 4.1. Kemudian untuk kamera belakang di handphone ini sudah hadir dengan kamera utama 50 megapiksel dengan f1.8 yang sudah support dengan fitur Optical Image Stabilization atau OIS. Kemudian ada juga lensa kedua yang ultrawide 5 megapiksel dengan f2.2 dan ada juga dua kamera lagi yang 2 megapiksel f2.4 masing-masing untuk kamera makro dan depth sensor. Untuk kamera depan yang digunakan di handphone ini hadir dengan resolusi hanya 8 megapiksel dengan f2.2. Untuk perekaman video di handphone ini bisa merekam maksimal di 1080p atau Full HD 30 frame per second. Dan untuk kamera depannya juga hanya bisa merekam maksimal di Full HD 30 fps saja. Untuk menu-menu yang ada di aplikasi kamera, kalian bisa menemukan menu portrait di bagian paling kiri. Kemudian selain menu foto dan video yang standar, di bagian paling kanan di menu more kalian bisa menemukan menu Pro, Panorama, Food, Night Mode, Macro, dan Slow Motion. Kemudian ada juga fitur AR Zone di Samsung Galaxy A23 ini. Untuk fitur AR Zone yang tersedia di A23 hanya tersedia Emoji Studio, Emoji Sticker, Decopic, dan Picture Link. Untuk setting kamera di Samsung Galaxy A23 ini juga sudah hadir dengan fitur watermark. Jadi kalian bisa langsung memunculkan watermark di kiri bawah foto kalian langsung setelah mengambil fotonya. Fitur watermark ini biasanya hanya tersedia di seri-seri entry level ke bawah dan biasanya tidak tersedia di seri mid-range ataupun seri-seri flagship. Untuk referensi hasil kamera dari Samsung Galaxy A23 ini, kalian bisa melihat beberapa sampel foto dan video berikut. Jadi kesimpulannya untuk review Samsung Galaxy A23 ini, ada beberapa kelebihan yang kita temukan di Samsung Galaxy A23 ini yang cukup menarik. Kelebihan pertama yang kita temukan adalah kamera belakangnya yang hadir dengan fitur OIS dan juga resolusi yang ditawarkan sudah 50 megapiksel. Kemudian untuk resolusinya juga sudah hadir dengan resolusi Full HD dan juga sudah hadir dengan refresh rate yang smooth 90 Hz. Untuk baterainya juga sudah lumayan besar 5000 mAh. Kemudian untuk nonton Netflix ini juga sudah support dengan fitur Widefine L1 dan untuk multitasknya juga tentunya sudah support untuk yang 10 jari. Kemudian selain handphone ini juga sudah support dengan fitur Good Lock yang sudah sering kita bahas di channel ini. Handphone ini juga sudah hadir dengan fitur NFC dan RAM-nya juga sudah hadir dengan 6GB. Kalian juga bisa mengaktifkan RAM Plus hingga maksimal 6GB di handphone ini. Untuk melihat perbandingan performa RAM 4GB dan 6GB, kalian bisa melihat video sebelumnya di link sudut kanan atas ini. Apakah perbedaannya cukup signifikan ataupun hanya selisih sedikit saja. Kemudian untuk kekurangan dari Samsung Galaxy A23 ini adalah bezel layar depannya yang masih tergolong cukup tebal. Tetapi walaupun masih cukup tebal kalau kita bandingkan bezelnya dengan Samsung Galaxy A33 yang di atasnya, yang harganya sudah 4 jutaan ke atas, saat kita bandingkan bezel bagian bawahnya juga ukurannya sama seperti di handphone Samsung Galaxy A23 ini. Perbedaannya yang terlihat mencolok hanya di bagian pinggirnya saja yang terlihat lebih tipis. Selain itu model cutout di kamera depan
depannya juga berbeda di kedua smartphone ini. Jadi kalau kita lihat untuk ketebalan bezelnya memang di seri-seri Samsung bahkan di harga 4 hingga 5 jutaan. Bezel bawahnya ini masih tergolong tebal dan sama seperti Samsung Galaxy A23 ini yang berada di harga 3 jutaan. Jadi untuk kesimpulannya, apakah handphone ini recommended untuk kalian miliki? Dengan banyaknya fitur yang ditawarkan di handphone ini dan juga performa yang cukup baik, kita bisa dengan mudah merekomendasikan handphone ini untuk kalian. Untuk pilihan handphone Samsung 3 jutaan lainnya, kalian juga bisa melirik seri M23 5G yang spesifikasinya cukup mirip dengan seri A23 ini. Walaupun sudah hadir dengan fitur 5G dan juga menggunakan Snapdragon yang kepala 7 di M23, tetapi ada juga beberapa fitur yang tidak ada di seri M23, tetapi ada di seri A23. Untuk fitur yang tidak ada di seri M23 dan ada di seri A23 adalah fitur OIS atau Optical Image Stabilization. Kemudian untuk fitur perlindungan Gorilla Glass 5 juga hanya ada di seri A23 dan belum ada di seri M23 5G. Kalau kalian tertarik dengan seri Samsung Galaxy A23 ini, kalian bisa memilih beberapa pilihan warna yang tersedia. Untuk pilihan warnanya ada warna peach atau orange, kemudian ada warna black seperti yang ada di video ini, dan ada juga pilihan warna blue atau warna biru. Untuk varian RAM dan memori internal di handphone A23 ini hanya tersedia satu varian saja, yaitu varian RAM 6GB dan memori internal 128GB. Dan untuk harga resminya kalian bisa mendapatkan handphone ini di harga 3,499.000. Untuk harganya ini biasanya kalian juga bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih murah di toko online seperti Tokopedia atau Shopee. Apalagi kalau kalian nonton video ini lama setelah video ini dipublish. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa tanya langsung di grup Telegram kita atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.